Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Argana, kelas 11 RPLA dari SMK Negeri 1 Jenengan Ponorogo. Kali ini saya akan mempresentasikan demo API saya atau Application Programming Interface. Ya. Di langkah sebelumnya kita memakai in-memory ya, kita memakai in-memory array. Nah, kebetulan di project ini kita memakai koneksi Progress SQL ya, kita menggunakan database. Kita masuk dulu untuk lihat skema database yang saya buatnya. Di sini saya memakai pgadmin 4 ya untuk pembuatannya. Di sini kita menamai restoran ya. Kita lihat dulu untuk skema RD-nya. Oke, di sini banyak sekali koneksinya, mulai dari users, reservations, menus, orders, dan tables. Nah, di project ini saya akan menggunakan menus, reservations, dan ordersnya untuk alur sederhananya. Nah, untuk langkahnya kalian bisa membuat folder ya untuk menampung file-file yang kalian buat nanti ya. Kalian bisa membuat, misal saya membuat di sini di file A, dan namanya adalah IP, dan masuk lagi namanya adalah JavaScript API ya. Kalian bisa membuat terserah namanya, yang penting kalian ingat ya. Sudah kalian ingat, kita masuk ke instalasi dependensinya ya. Kalian bisa shortcut Windows R ketik cmd di sini. Setelahnya kalian pindah dulu dari file C ke file E ya, pakai kode cd e.2/back namanya folder yang kalian buat tadi. Di sini saya menamai ip/back javascript ip ya, kan enter di sini. Nah, jika masih seperti ini, kalian ketikkan e.2. Nah, nanti akan pindah dari file C ke file E, yang folder yang kalian buat tadinya. Setelahnya kalian ketikkan npm init -y. Nah, untuk pembuatan package.json otomatis ya, untuk koneksi jalannya nanti ya. Di sini saya sudah membuat, untuk contohnya kalian bisa lihat di sini ya, ini ya package.json atau package.log.json ini. Sesudahnya kalian buat lagi folder untuk alurnya nanti ya, untuk alur kode-kodenya biar tidak berantakan nanti ya. Kalian bisa menamainya adalah src di sini. Nah, untuk menampung index.js-nya nantinya. Terus folder lagi namanya db, untuk koneksi ke db-nya namanya adalah pool.js, dan folder routes untuk koneksi tabelnya. Nah, namanya adalah menus.db, orders, dan reservations. Nah, kalau sudah, kita masuk ke langkah kode editornya ya. Langkah kode editor, kebetulan di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code ya. Kalian buka dulu untuk foldernya. Caranya adalah klik file di sini, klik open folder. Nah, kalian seret file yang kalian buat tadi, yaitu file E, IP, JavaScript ya. Folder kedua yang kalian buat tadi ya, JavaScript. Nanti akan masuk seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat untuk ringkasan IP saya ya. Di sini ada kode-kode. Nah, untuk struktur filenya, kalian bisa lihat di sini ada src untuk menampung folder db yang diisi adalah pool, file pool, dan folder routes diisi file menus, orders, reservations, dan menampung index.js ya untuk file runningnya nanti. Nah,
di indeks ini untuk kode-kode ini kalian bisa mengakses sebelum sesudah kalian install dependensinya dulu ya. Di sini kalian bisa install, kalian masuk terminal, new terminal. Nah, pastikan di sini kalian memilih CMD ya. Nah, kalian ketikkan npm install express. Nah, di sini. Kedua, kalian ketikkan npm install pg ya. Nah, terakhir kalian ketikkan npm install nodemun ya. Sudah kalian install, kita masuk ke alur kodenya ya. Kita di file index.js kita menggunakan kode ini untuk apply expressnya, dan untuk portnya kita menggunakan port 3000 dan hostnya ini adalah IP saya sendiri ya. Kalian bisa melihat IP kalian sendiri dengan cara kita masuk ke CMD ya, kalian shortcut Windows R, ketik CMD, kalian ketikkan di sini IP config. Nah, ini adalah IP yang jaringan kalian pakai ya. Di IP F4 ini kalian salin aja di sini ya. Kalian salin di sini. Terus kalian masukkan di sini ya. Pastikan di sini tidak ada gang di depan atau di belakang ya, karena ini akan memengaruhi URL kalian nantinya. Nah, pastikan seperti ini. Setelahnya kalian daftarkan ya, file yang kalian buat tadi ya, yaitu menus.db, reservations, dan orders ya, di folder router yang kalian buat tadi ya. Selengkapnya kalian bisa lihat kode ini. Nah, kalian bisa menampilkan runningan server kalian dengan app.listen. Kalian ketikkan port dan hostnya ya. Nanti kita runningnya nanti kita akan muncul server is running on HTTP nanti ya. Jika ini tidak muncul, berarti server kalian masih ada error. Nah, kita masuk ke kode menusnya. Nah, di sini kita menggunakan tipe menusnya itu adalah food atau beverage aja. Ya, kita validasi menunya ya. Terus di sini kita pakai CRUD seperti endpoint get by ID, terus post, put, dan delete ya. Ini adalah nanti kita seperti bahasanya di database, seperti kita select, insert, update, dan delete gitu ya. Sama, cuman bahasanya yang berbeda. Kita masuk ke file orders. Nah, di sini ordersnya menggunakan endpoint get aja ya di sini. Menggunakan assign atau wait di sini ya. Nah, kodenya seperti ini. Juga menampilkan error ya, menampilkan error jika DB-nya tidak terhubung ya. Ini status 500 DB errornya. Setelahnya kita masuk ke reservations. Di sini sama seperti menus.db, cuman fungsinya ini untuk reservation ya. Di sini kita menggunakan validate reservations. Kalau di menus kita menggunakan validate menu ya, validate menu input. Kemudian di folder db kita menggunakan file pool untuk penghubung ke db-nya ya, untuk penghubung ke db-nya. Kodenya seperti ini.
kalian samakan dengan identitas database kalian, seperti hostnya localhost, portnya 5432, usernya apa, passwordnya apa, dan database ini adalah nama database kalian ya. Sebelumnya kan kita namanya restoran, nah kita pakai restoran di sini. Jika ini salah, nanti akan menunjukkan error, yaitu db error. Berarti database kalian masih error ya, kode kalian masih error. Setelahnya kalian bisa running ada dua kode, yaitu npm run start. Nah, caranya untuk bisa npm run start itu kalian masuk ke file package.json. Nah, di main ini kalian ubah awalnya kan adalah index.js ya. Kalian ubah di sini adalah src ya. Di sini ya. Kalian ubah di sini adalah ./back src aspect index.js. Nah, karena kalau index aja itu tidak bisa, karena file index itu berada di folder src. Nah, gitu ya. Dan di script start ini kalian ketikkan di awalnya adalah nodemun. Ini adalah fungsi untuk setiap ada update di kode itu ada refresh otomatis ya. Karena kita kan pakai IP, nantinya kalau kita harus start running terus manual, kita kan bolak-balik lagi. Makanya kita pakai fungsi nodemun untuk refresh otomatis setiap ada perubahan. Meskipun itu kalian hapus atau gang sekalipun, itu tetap akan merefresh ya. Setelahnya kita running dulu. Di sini kita buka terminal kalian cmd, terus ketikkan npm run start. Nah, nanti akan jalan server is running. Ini yang kalau tidak ada link di bawah ini, underline ini, itu IP kalian masih bermasalah. Kalian bisa cek nantinya. Nah, kalau sudah, kalian paste aja di sini. Nah, terus di sini saya menggunakan untuk pendemoannya menggunakan aplikasi Insomnia ya, software Insomnia. Kalian bisa aja download di Chrome atau di Google ya, Insomnia. Nah, ini gratis di sini. Nah, Insomnia ini adalah aplikasi untuk pendemoan API ya. Bisa untuk pakai Postman atau Insomnia. Kalau HP mungkin kalian pakai yang Touch IP ya, Touch IP. Nah, pastikan untuk runningnya yang tadi kalian sudah lancar, atau kalian cek dulu untuk kode indeksnya atau pkek.json-nya ya. Karena kedua itu jika tidak benar itu akan error ya, meskipun db kalian error, jika packagenya benar itu akan tetap jalan. Nanti mungkin untuk errornya di mana, problem solve-nya di mana, nanti kalian bisa lihat di Insomnia nantinya. Nah, kita masuk ke project, kalian bisa create di sini ya, request collection, namanya mungkin make collection presentasi ya. Nah, di sini kalian create di sini. Nah, kalian klik new http request. Nah, kalian ketikkan paste URL yang kamu salin copy tadi di VS Code tadi. Nah, ini untuk endpointnya di sini banyak sesuai alurnya, yaitu get, post, put, dan delete ya. Kita menggunakan 4 di sini. Untuk nampilnya kita pakai get,
Dan di sini kalian jika kalian ke URL-nya seperti ini, tampilannya nanti akan sesuai di VS Code tadi ya. Di sini kan kita nulis di index di package.json nah, nanti muncul hello world di sini ya. Karena kita tadi di sini kan kalian buat di sini adalah hello world ya di sini. Nah, jika kalian tidak memunculkan atau merujukkan ke suatu tabel atau suatu file, nanti akan memunculkan hello world di sini ya. Kalian bisa ubah nanti kata-katanya nanti. Nah, kita coba masuk ke filenya itu, menus ya tadi, menus. Nah, nanti akan terhubung ke data menus. Ini adalah koneksi dari database kita nantinya. Kita bisa cek di sini. Kita masuk ke Big Admin, kita cek di restoran, query. Nah, di sini kodenya adalah select from nos. Nah, sama kan, totalnya 14. Ini adalah koneksi ke database kita. Semisal koneksi ini tidak ada, nanti akan muncul error DB error atau database error nantinya. Nah, ini untuk get ini sudah berhasil. Kita masuk ke reservation. Nah, ini juga sama ya di database nantinya. Terus kita masuk ke orders, kita berikan summary. Nah, ini masuk. Jika ketiga file tadi itu tidak bisa masuk, kalian bisa mengenalinya errornya di mana. Kalian bisa cek errornya di kode editor Anda. Nanti muncul misal indeksnya salah di sini ya. Kalian bisa nanti cek line-nya di nomor berapa, baris berapa nantinya. Nah, kita coba di sini untuk ngepost ya di menus. Kita coba post di sini. Nah, untuk post kalian bisa milih di sini adalah body. Dan kalian ketikkan di sini adalah JSON. Nah, tadi kan di sini kita sudah membuat ya di postnya ya. Nah, ini postnya. Kalian bisa di sini membuat adalah menu, type, dan description dan price. Nah, type di sini diperbolehkan adalah food dan beverage ya. Food beverage. Dan di sini adalah ada fungsi misal jika tidak sama dengan menu, type, description, dan price, jika belum terisi, nanti akan memunculkan error yaitu semua file wajib ya. Maksudnya ini adalah semua file yang kita tambahkan itu harus terisi. Di sini ID menu saya tidak kasih karena ID menu itu akan otomatis bertambah ya. Misal dari 15 ke 16, 17 dan seterusnya. Dan untuk alfabet ya itu saya gunakan adalah true ya. Di sini adalah true. Ada terus. Nah, terus di sini tipenya jika kalian misal buat makanan atau minuman itu tidak bisa. Karena tipenya harus food atau beverage dan price-nya jika kurang dari 0, misal negatif gitu ya. Itu tidak boleh. Nanti memunculkan error price tidak boleh negatif. Nah, kita coba di sini. Kita buat dulu di sini adalah tadi menus. Misal
Nah, di sini sesuai dengan menus, type, description, dan price ya. Kita coba send, apakah berhasil? Nah, di sini mengatakan error semua font wajib ya. Di sini karena saya deskripsinya kita tidak pakai S ya. Oh, maaf. Mungkin namanya tipe ya. Karena suatu tipe ini akan berpengaruh ya di sini ya. Oh. Nah, kalian bisa lihat di sini suatu kesalahan atau tidak sesuai di sini nanti akan memunculkan semua file wajib. Di sini adalah menu, type, description, dan price ya. Di sini kalian bisa lihat ini adalah menus ya. Tadi kan di situ adalah menu. Nah, maka tidak sama nanti akan memunculkan error but request. Nah, misal kita sudah sesuai ya, nanti akan meng-create menus kita dari yang 14 tadinya ke 15 sesuai kita ID otomatis plus 1 tadi. Nah, misal foodnya kita ganti ke makanan ya. Nah, error kan tip harus food atau beverage. Nah, misal kita ubah di sini adalah food dan price-nya adalah negatif ya, negatif. Oh, maaf. Nah, di sini menampilkan price tidak boleh negatif karena harga saya adalah negatif di sini. Terlihat negatif di sini. Nah, post di sini sudah selesai, kita masuk ke put ya. Put ini adalah update ya. Update. Kita bisa update by ID ya. Misal kita ID-nya tadi 15, kita masuk menus ID 15. Kalian bisa klik di put ini spesialnya jika kalian put misal price-nya aja. Nah, kebanyakan kode itu tidak mempertimbangkan kode lain. Jika kita mengubah misal harganya aja, nanti menu, type, description-nya nanti akan kosong, nanti akan error. Oh, di sini ternyata kita harus mengharuskan semua file itu wajib ya. Jadi semisal kita ngeput, ngupdate, kita menyertakan data sebelumnya. Jadi kita harus masuk ke get dulu. Nah, ini kalian bisa copy aja di sini. Terus masuk ke put lagi. Kalian copy aja di sini dan di bagian terakhir kalian hapus komanya di sini. Nah, kalian bisa di sini ubah mana yang akan kalian ubah. Misal deskripsinya kita ubah nasi gulai dengan sate kambing. Nah, kita send di sini. Nah, nanti akan berubah ya di sini deskripsinya nasi gulai dengan sate kambing. Kita coba menggetnya semua. Nah, di sini udah terubah. Nasi gulai dengan sate kambing, ID-nya 15. Nah, kita coba masuk ke delete ya. Kita put udah selesai. Delete ini adalah by ID ya. Dan ini secara singkat aja. Kalian masukkan ID-nya berapa, kalian send nanti akan terhapus. Misal kita send ID 20 yang tidak ada, nanti akan muncul menu tidak ditemukan.
Nah, misal kita 15. Nanti akan muncul menu berhasil dihapus dan kita coba lihat apakah menu 15 sudah terhapus. Nah, ya, di sini count-nya jumlahnya 14 dan menunya tidak ada. Kita cek lagi di pgadmin dan tidak ada di sini. Nah, untuk file reservation dan orders-nya itu sama dengan cara penggunaan di menu get, get, post, put, dan delete ya. Itu semua sama ya. Query juga sama, query SQL-nya nanti kan sama nantinya. Oke, di sini sudah selesai untuk sampai pendemoan IP-nya. Kita akhiri saja di sini. Oke, di sini kita bisa belajar bahwa alur-alur itu kita harus sinkron ya, sama misal kita kan pakai DB. Nah, kita harus menggunakan data yang sama. Jika kalian tidak muncul DB-nya, berarti data di DB itu masih belum ada. Kalian bisa cek, lihat, atau belajar gimana cara membuat data di database seperti create tabel, insert, dan pembuatan tabel master ya, seperti user, pelanggan, dan kasir gitu. Oke, cukup sekian untuk demo IP sederhana dari saya, Bagus Argana. Bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.